Film ini diawali dengan pernikahan Biantara Wijaksana dengan Bentari Apsari, karena mereka dijodohkan. Di scene selanjutnya ini, Bian membuat perjanjian ke Tari bahwa mereka nikah cuma 1 tahun, habis itu cerai. Bian menjelaskan, Tari silakan pergi tanpa izin dan mengurus dirinya sendiri, dan Bian juga begitu. Karena Bian sudah punya tunangan namanya Tiara. Tari tidak setuju dan Bian bilang, silakan gugat cerai. Dan Bian pergi. Bian kerja di bidang arsitek, semacam pembangunan. Tari kerja jualan makanan online dan mengisi acara seminar gitu. Di scene selanjutnya, Bian pulang kerja dan cuekin istrinya. Bian juga melarang istrinya ke lantai 2 ruang pribadinya. Di pagi hari, Tari sedang masak untuk si Bian dan mengantar masakannya ke Bian. Tapi Bian bilang dia tidak akan pernah makan masakan istrinya. Jadi istrinya tak usah repot-repot masak untuknya. Akhirnya si Tari ini curhat ke sahabatnya Ami dan Bian mengajar pacarnya nyetir mobil. Di situ mereka bercanda-canda. Siap itu, Bian kasih tahu Tari bahwa jam 4 akan pergi ke ulang tahun papanya. Mereka akting pura-pura bahagia, sebagaimana layaknya pasangan muda yang baru nikah. Melihat Aldi sepupunya datang, Bian desak Tari pulang cepat, karena Aldi mengetahui hubungan Bian dengan Tiara. Di mobil, Tari minta kompensasi karena udah pura-pura bahagia, padahal enggak. Tari minta ditemani belanja bulanan. Karena lapar, Tari ingin makan sushi. Setelah lama menunggu, Bian nelpon suruh Tari pulang sendiri karena pacarnya menabrak mobil orang. Pulangnya, Tari menunggu Bian dan membahas tentang perjanjian mereka, yaitu Bian dilarang bertemu Tiara pacarnya di depan umum. Bian bilang dia akan memikirkannya. Di pagi harinya, Bian akhirnya setuju dengan perjanjian itu. Tari bilang Pak D dan Bu D-nya akan datang. Bian kaget dengan kedatangan mereka. Ternyata Pak D dan Bu D akan menginap di rumah mereka. Setelah itu Bian suruh Tari ke atas. Di atas mereka diskusi. Dan Tari ingat barang Tari ada di kamar satunya. Karena takut ketahuan Pak D dan Bu D bahwa mereka tidak sekamar, Bian ambil barang-barang Tari dan taruh barang-barang Tari di kamarnya. Kemudian mereka makan bersama. Bian bilang masakan Tari enak. Di dalam kamar, Tari ngobrol dengan Bu D, sedangkan si Bian ngobrol dengan Pak D. Pak D bilang orang tua Tari kecelakaan mobil dan mereka meninggal pas Tari SMP. Malam harinya, Tari tidur di kamar Bian dan mereka tidur satu ranjang. Pas subuhnya, Tari bangunin Bian karena Bian sudah berjanji sama Pak D untuk sholat bareng ke masjid. Di masjid, Bian bilang Bian jamaah tetap masjid. Kemudian datang pengurus masjid, tanya mereka itu siapa. Karena takut ketahuan bohong, Bian alihkan pembicaraan dan ajak Pak D cepat-cepat pulang. Kemudian Pak D dan Bu D pulang. Bian bilang ke Tari bahwa mereka satu sama karena Tari udah pura-pura di ulang tahun papanya dan dia pura-pura ke Pak D dan Bu D. Pas isi seminar, Tari melamun saat dipanggil. Kemudian Ami temannya menegur. Selesainya Ami kesal dan datang Aldi sepupu Bian. Aldi bilang dia penggemar berat Tari, tapi sayang, Tari sukses namun galau. Bian pulang kerja, dia lagi sakit dan jatuh itu. Kemudian Tari bantu Bian ke kamarnya. Tari memapa Bian sampai ke tempat tidur. Tari suruh Bian ganti baju. Bian ganti baju. Tari kompres Bian, kasih minum, dan dia tertidur di sana. Kemudian buatkan Bian bubur dan menyuapinya. Ketika Tari sedang bantu asistennya, bel pun berbunyi. Ternyata itu Tiara pacarnya Bian. Dia ingin bertemu dengan Bian. Tari pun sedih dan menyuruh asistennya bilang ada tamu Bian di bawah. Ternyata di bawah adalah Tiara.
Bian berpelukan dengan Tiara. Asistennya kaget dan Bian bilang ke Tiara bahwa dia baik-baik saja. Tak lama kemudian Tari pun pulang. Bian tanya, "Kamu dari mana aja?" "Teleponmu mati, habis baterai." Tari bilang, "Itu bukan urusanmu." Tari kesal karena Tiara datang ke rumah. Dan kemudian dia pergi meninggalkan Bian. Paginya Tari keluar dan dikejar oleh Bian. Bian bilang sekarang ada arisan keluarga. Bian lupa WhatsApp Tari. Tari bilang dia akan ke Bandung, dia tidak bisa datang. Bian tidak mengizinkan Tari pergi ke Bandung, namun Tari tetap pergi. Di perjalanan mulai ada masalah, tolnya nggak bisa terbuka. Akhirnya Tari terpaksa pinjam kartu tol. Selanjutnya, ban mobilnya bocor. Di situ Ami kesal karena Tari tidak izin ke suaminya saat mau pergi, ditambah mobilnya berasap di depan. Wah, gini nih kalau nggak izin ke suami. Aldi tanya Bian, "Tari jadi ke Bandung, kok nggak hadir?" Dan keluarga Bian datang. Mereka bilang Bian bertengkar ya dengan si Tari. Tiba-tiba Tari datang bawa bingkisan. Yang lainnya senang dengan kedatangan Tari. Yang lainnya duluan masuk ke dalam. Bian sangat senang Tari ada di sana dan menggenggam tangan Tari masuk ke dalam. Pagi harinya, Bian kaget lihat Tari tanpa hijab. Pagi itu, Tari minta kompensasi karena Tiara datang ke rumah waktu itu. Tari ajak Bian temani dia jalan-jalan. Mereka sangat menikmatinya. Terlihat mereka saat itu sangat bahagia karena ada senyuman dan tawa di wajah mereka. Kemudian mereka ngobrol. Bian menceritakan awal kenalan dengan Tiara dan Tari bilang waktunya tinggal sedikit. Ayo kita nikmati sisa waktu ini. Semenjak itu mereka sering jalan, makan, dan habiskan waktu bersama. Di scene ini, Bian menemani Tari berbelanja. Kemudian, Bian izin sebentar buat beli sepatu. Pas pilih dan ambil pisang, Tiara ingin bicara sebentar dengan Tari. Tari marah-marah sehingga Tiara pergi. Bian datang memperlihatkan sepatunya dan mereka pergi. Besoknya, Tari seminar. Setelah selesai, Aldi bertepuk tangan ke Tari dan bermaksud ingin belajar bisnis dengan Tari. Bian datang terus genggam tangan Tari. Kemudian mereka pergi meninggalkan Aldi. Di dalam mobil, Bian tanya-tanya Tari. Ternyata Bian cemburu dengan kedekatan Aldi ke Tari. Pas pulang kerja, Bian lihat motor Aldi di rumahnya. Aldi permisi pulang ke Bian. Kemudian Bian tanya-tanya Tari. Terus Tari marah dan kasih titipan yang dibawa Aldi ke Bian. Malamnya Tari ingin nonton dengan Ami, namun Bian ajak Tari nonton bareng di rumah. Sambil mereka makan soto bersama. Malam itu, Bian gandeng tangan Tari masuk dan tidur di kamarnya. Tari bilang dia lapar ingin makan dan Bian buatkan mie instan. Ketika memakan mie, Tari memuji mie buatan Bian karena rasanya enak. Kemudian Tiara nelpon Bian. Dia bilang bahwa dia kecelakaan menabrak motor orang. Di rumah sakit, Tiara peluk Bian dan Tari melihat mereka berpelukan. Tari sedih, nangis, kemudian pergi. Tari bilang ke Bian, dia ingin pergi sebentar, sampai Bian jawab pilih dia atau perempuan itu. Malam harinya, Tari nangis. Bian galau merasa kehilangan Tari dan pasang cincinnya kembali. Kemudian Bian menanyakan kabar Tari dan bilang kangen soto buatannya. Di rumah sakit, Bian bilang ke Tiara bahwa dia tidak bisa ceraikan Tari. Dia suka Tari dan ternyata mereka saling mencintai.
Di sebuah meja makan, Pak D dan Bu D menasehati Tari. Ketika Bian lagi tiduran, terdengar bel. Bian kira itu adalah Tari. Ternyata salah, itu adalah Tiara. Tiara bilang dia tidak akan menikah dengan Bian, tapi dia akan menikah dengan Aldi, sepupunya Bian. Tari pun pulang, kemudian melihat Bian dan Tiara sedang berpelukan. Hari pun hujan. Saat itu, Tari sudah salah paham ke mereka. Terus Tari nangis, kemudian Tari lari ke mobil, nyalakan mobil dan tinggalkan Bian sendirian. Bian kejar Tari, tapi tidak bisa. Bian sedih dan galau saat itu. Besoknya Bian tanya ke Ami, di mana Tari berada? Ami bilang, Tari ke airport mau ajukan surat cerai mereka. Bian pergi meninggalkan Ami. Bian nyusul Tari, tapi jalan macet. Dan Bian keluar dari mobil dan ia berlari ke airport untuk kejar Tari, istrinya. Bian naik kereta. Saat itu dia sangat galau dan menyesali semua perbuatannya. Kemudian ingat ucapan Tari, istrinya, yaitu berdoa. Bian mengangkat tangannya dan berdoa. Selesai berdoa, Bian melihat Tari dan akhirnya mereka berpelukan di kereta. Di akhir cerita, Tiara nikah dengan Aldi, sepupunya Bian, dan happy ending.